Kemudian, bentar ya. Aduh, ini anjingnya nih sebentar ya. Baton. Tolong sih pucuk ngajar ya. Coba dilihat di depan orang sopot toh. Jadi banget toh. Maaf ya, ada gangguan anjing nih, suaranya anjing nakal. Kalian masih mendengar saya? Masih, Bu. Bisa, Bu. Bu. Sorry ada gangguan anjing. Kemudian kita melihat di matriks kolom yang ke kanan ini ada event atau peristiwanya, ya. Ada commerce atau kegiatan ekonominya, infrastruktur atau ya infrastrukturnya, kemudian ada kuil dan ada performance. Ya. Nah, ini dalam gambar Ancient Greece atau Yunani kuno, ini tahun 1100 sampai 146 sebelum Masehi. Ini orangnya masih kuno banget. Bayangin 1000 tahun sebelum Masehi kan ya. Jadi 3000 tahun yang lalu. Ya. Kemudian di situ kita lihat ada kegiatan komersnya itu Olympic Games, ya. Jadi kalau sekarang itu dia udah jadi kegiatan Olympic Games yang menjadi kegiatan ekonomi ya. Kalau zaman dulu mereka cuman melakukan kegiatan sebagai upaya untuk misalnya berburu seperti itu ya, mempertahankan hidup gitu. Nah, memang kegiatannya sebagai masa lalu itu sebagai pemburu itu. Nah, kemudian infrastrukturnya ada seperti agora gitu ya, stadium itu ada masa kini itu untuk mendukung kegiatan komersialisasi pertandingan seperti itu. Nah, kalau kuilnya seperti ini, ya, performance-nya seperti yang ini, ya. Sekarang zaman modern ya, mereka sudah mempergunakan stadium itu menjadi sesuatu yang bersifat kolosal dan untuk mempertunjukkan kebudayaan ya. Nah, kalau tempel atau kuil itu berfungsi sebagai kegiatan religius ya, untuk menyembah dewa-dewa ya pada waktu itu. Nah, ini sama yang bawah itu, tapi Kekaisaran Romawi itu setelah jatuhnya Yunani. Jadi Yunani itu yang menjadi awal cikal bakal manusia modern di Eropa, yang dilanjutkan dengan Kekaisaran Romawi dia 50 sebelum Masehi sampai 900 sesudah Masehi. 900 Masehi. Kita lihat nih peninggalannya seperti ini ya. Kemudian abad pertengahan itu tahun abad 5 sampai 14 Masehi ya. Abad pertengahan seperti ini ya. Yang berkuasa atau dominan adalah para pendeta ya. Para pendeta atau kaum agama, pemimpin agama itu yang mempunyai kekuasaan
yang erat dengan raja. Jadi ada kayak koalisi gitu ya antara kerajaan dan kehidupan pendeta. Jadi pendeta itu yang memberi atau melegitimasi kekuasaan raja dan bangsawan, dan sebaliknya raja dan bangsawan itu juga mendapatkan kekuasaannya dengan restu oleh para kaum pemuka agama gitu. Nah, itu merupakan infrastruktur di sosial seluruh Eropa pada waktu itu ya. Nah, bangunannya itu seperti ini gitu ya, gereja ya. Gereja abad pertengahan ya. Kemudian pada zaman Renaissance itu adalah zaman pencerahan ya, karena zaman pertengahan tadi Middle Age itu dianggap zaman kegelapan. Kemudian datanglah itu bangsa Maroko ya, bangsa membawa agama Islam melalui Spanyol menuju ke Eropa Barat ya. Nah, maka mereka menjadikan suatu budaya baru yang namanya Renaissance atau kelahiran kembali. Jadi yang tadinya kegelapan itu Middle Age menjadi Renaissance atau kelahiran kembali, kebangkitan ilmu pengetahuan dan seterusnya, itu dengan adanya perpaduan antara budaya Islam dan budaya Yunani Romawi itu. Jadi namanya Renaissance. Nah, itu ditandai dengan ini nih, tuh kan ada kapal-kapal, dia datanglah itu bangsa Maroko yang membawa Islam ke Eropa ya, melalui Spanyol dan seterusnya. Nah, ini bentuknya tempat ibadahnya jadi seperti ini, menjadi perpaduan. Ini zaman Renaissance seperti ini ya. Barok itu adalah abad ke-17. Tadi Renaissance abad ke-14 sampai 17 Masehi. Barok 17 sampai 18 Masehi. Terus ini perkembangan arsitekturnya dan bentuk gerejanya jadi seperti ini tipologinya ya. Terus kemudian timbullah pada abad ke-18 sampai ke-19 itu namanya zaman romantisisme. Jadi kembali ke Roma, mengenang kejayaan Roma, tetapi juga pada saat itu abad ke-19 itu mulai ditemukannya mesin uap ya. Jadi ada revolusi industri gitu. Nah, makanya ada banyak yang mereka datang ke Indonesia dan seterusnya itu yang Belanda mengambil batu bara karena untuk bahan bakar mereka ya. Kemudian revolusi industri itu melahirkan bahan-bahan manufaktur ya, seperti kaca, baja ya, dan lain-lain yang dibuatnya secara manufaktur atau pabrikan ya. Nah, zaman modern itu abad ke-19 sampai 21 ya. Nah, ini bangunannya udah mulai terlihat seperti ini, jauh dari bangunan sebelumnya yang seperti ini ya. Karena sudah mulai menggunakan bahan-bahan seperti kaca, kemudian baja dan seterusnya yang dibuat secara pabrikan. Yang zaman dulu itu, yang ini semua ini umumnya batu ya, bahannya batu dan itu dibuatnya secara manual, jadi bukan secara pabrikan. Itu tadi bedanya ya. Nah, Valentin juga mengatakan bahwa
bangunan-bangunan yang dikonstruksikan untuk memecahkan masalah praktis, ya, ternyata bangunan itu bisa berfungsi lebih daripada itu. Dan mereka juga merasa bahwa ada dimensi budaya gitu. Bangunan-bangunan itu memiliki dimensi budaya, sehingga dinamakanlah bangunan-bangunan itu arsitektur. Ya, arsitektur jadi tidak hanya sekedar bangunan gitu, tapi ada unsur budayanya dan dibangun memang berdasarkan background knowledge atau latar belakang budaya yang ada di kepalanya arsitek saat itu. Gitu ya. Ini semua adalah bangunan ikonik ya, bangunan-bangunan yang sangat terkenal dan tentunya merupakan landmark atau simbol ikon yang masuk dalam sejarah perkembangan arsitektur dunia ya. Jadi ini kalian mesti tahu nih bangunan apa saja ya. Dari Eropa, dari Afrika, dari Amerika. Kalian baca aja sendiri ya. Ini mulai dari piramida Mesir sampai ke New York Empire State Building ya. Silahkan dipelajari. Nah, pada tahun 1950 ya, ada teori arsitektur di Eropa dan Amerika yang membuat suatu pergeseran pemikiran ya kan tentang suatu campuran ya atau gagasan untuk mengkomposisikan gaya-gaya bangunan dari masa ke masa. Kalau mahasiswa arsitektur itu dianggap atau diharapkan mengetahui about bangunan klasik, ya, dan bagaimana fungsi dan bentuknya itu berasal dari zaman modern yang dinamai manifesto pada tahun 1910-1920-an, maka suatu badan riset tentang arsitektur itu bertujuan untuk menyusun proses desain yang lebih rasional dan saintifik. Kenapa gitu? Karena kalau desain prinsipnya itu rasional dan ilmiah, itu artinya disusun secara terang benderang, secara tertulis, ya kan? Sehingga semua orang bisa membaca dan semua orang bisa melakukan kalau mau, ya. Nah, sedangkan ya ini yang dinamakan dengan metode glass box, ya. Jadi transparan. Jadi kaca, seperti kaca, kita melihat itu langsung tahu isinya ya. Nah kalau black box kita nggak ngerti isinya ini kucing, apa burung atau landak atau apa gitu, karena kan kalau black box itu berarti kotak hitam, nah berarti seperti membeli kucing dalam karung kan gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan modern manifesto itu suatu badan riset yang bertujuan untuk membuat proses desain itu lebih rasional dan saintifik, lebih ilmiah, ya. Itu menurut siapa? Halo, menurut siapa itu? Hai, saya ngomong apa nih? Nggak ada yang mendengar.
Ini saya kedengeran nggak sih suaranya? Halo? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Oh, nggak ada yang jawab ya? Jadi nggak tahu deh saya kedengeran nggak. Ini menurut siapa? Yang saya omongin barusan tuh menurut siapa? Menurut siapa? Colin Davis, Bu. Ya, bagus. Mbak kata ini menaik. Harap kuat. Oke, bagus. Kuat. Enggak kuat masuk angin saya. Oke, menurut Colin Davis ya. Nah, teori itu ya dekat atau tidak dengan prakteknya itu adalah satu-satunya cara untuk merasionalisasi atau menjustifikasi keberadaannya. Gitu. Nah, terus kalau teori telah menjadi suatu spesialisasi yang untuk badan ilmiah itu sesuatu yang sukar untuk dipenetrasi atau dipahami, ya kan? Bagaimana cara mempelajarinya dan bagaimana memahami pendekatannya itu misalnya susah dipahami, artinya ilmu teori arsitektur itu gagal untuk menginformasikan latar belakang budaya yang kita sebut sebagai arsitektur. Nah, agak susah ya pemahamannya. Kalian maksudnya ngerti nggak? Halo? Kurang, Bu. Kurang ya? Jadi gini, teori arsitektur itu, kalau dia itu dekat dengan praktek, jadi bisa dipahami oleh para praktisi, ya, bisa diterjemahkan oleh para praktisi, maka teori itu akan menjadi kuat, gitu, ya, justify existence, jadi keberadaannya itu jadi kuat. Tapi kalau teori itu hanya bersifat teori ya teori, susah dong dipahami, nggak bisa dong diterjemahkan dalam praktek misalnya gitu. Nah, itu berarti teorinya gagal gitu, karena tidak bisa menginformasikan kebudayaan yang kita sebut sebagai arsitektur. Gitu intinya, ya. Oke. Kemudian ada suatu tren di arsitektur teori baru-baru ini, ya, yang menjadi variasi atau derivasi dari metodologi, ya, dari suatu kritik poststrukturalis, ya, bahwa representasi itu untuk menjelaskan, ya, triangulasi arsitektur. Jadi triangulasi antara arsitektur, production, dan representation power. Jadi itu ada triangulasi antara arsitektur dengan production, representation, ya, atau representasi produk, ya. Representasi produk arsitektur itu apa sih? Kalian tahu nggak yang dimaksud? Halo, nggak ada yang bisa jawab nih. Nggak ada yang jawab. Kurang tahu, Ibu. Oh, yang jawab satu doang, yang 20 kemana nih? Yang 20 masih di situ nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Ini cewek semua nih, yang cowok kemana? Masih, Bu. Masih, Ya. Bu. Masih, Bu. Ya, jadi gini ya, arsitektur
itu direpresentasikan dengan apa? Gambar? Ya gambar perspektif, terus kemudian video animasi, ya kan? Zaman sekarang, kalau zaman dulu sih belum ada video animasi sama gambar perspektif yang pakai Lumion dan seterusnya itu belum ada. Jadi kalau zaman dulu mah pakai tangan saja. Zaman saya S1 juga masih menggambar dengan Rapido dan kertas kalkir. Nggak ada tuh yang pakai komputer dan seterusnya, semuanya manual ya. Yang kertasnya segede-gede A0, bayangin A1 ya. Itu satu lembar kertas itu aja bisa 3 hari sampai 1 minggu baru selesai ya. Itu pun udah nggak berhenti tuh dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kami kalau waktu zaman dulu itu yang namanya studio, itu ya benar-benar dikurung di studio 6 bulan. Jadi kalau belum lulus semua mata kuliah itu nggak bisa masuk studio. Kalau zaman sekarang kan kakak tingkat kalian kan kelas 4 tuh masih ada banyak mata kuliah 1 semester dia udah masuk studio. Karena dikurangin waktunya, dipepet-pepetin waktunya. Sementara kalau zaman dulu tuh kami sekolahnya 10 semester. Jadi semester ke-9 tuh udah harus selesai dan semester ke-10 itu adalah tugas akhir. Ya itu dikurung di studio itu. Ya, 6 bulan cuman menggambar. Bisa dibayangin kan? Dengan segala tintanya dan kertas kalkir yang segede-gede gajah itu gitu ya. Kalian mungkin nggak bisa bayangin ya. Ada yang bisa membayangkan? Halo. Bisa Ibu. Oh, pintar ya anak ini. Bisa membayangkan ya. Coba ntar ya, saya juga nggak punya itu di mana ya. Emang ada foto-fotonya zaman dulu? Nggak tahu juga saya. Kayaknya nggak pernah motret-motret ya. Zaman masih di studio gitu ya. Kemudian menurut Balantin lagi nih, suatu desain itu tidak bisa di develop atau dikembangkan hanya dengan cara alasan atau penalaran. Ya, karena selalu ada pada satu titik itu suatu proses lompatan kreatif dalam prosesnya gitu. Jadi pas lagi ngapain tiba-tiba kayaknya diginiin bagus deh. Kayaknya ini gini deh bangunannya ini atau ada ikonnya ini gitu. Jadi itu ada proses di mana tiba-tiba itu ada lompatan kreativitas di tengah-tengah gitu. Ya kan? Kecuali mungkin di suatu masyarakat yang sangat-sangat tradisional ya. Itu dulu nggak ada arsitek, dan mereka itu tidak ada yang menjadi arsitek sendiri gitu. Kalau yang namanya arsitektur vernakular itu arsitektur yang membuat misalnya rumah nih di perkampungan tuh sama semua. Nah itu namanya arsitektur vernakular. Jadi mereka itu berdasarkan masyarakat tradisional membuat bareng-bareng gitu, diputuskan bareng-bareng desainnya. Terus semua orang punya rumah yang sama gitu. Itu namanya arsitektur vernakular ya. Jadi tidak ada yang saling menonjolkan diri, tapi mereka saling guyup, saling mau samaan mata tangganya gitu ya. Zaman dulu kan semua tetangganya saudara. Nah, jika seorang arsitek memikirkan desain bangunan itu sebagai suatu kegiatan yang kreatif, maka sebaiknya ya, yang paling penting untuk bekerja adalah dengan perasaan yang jujur. Jujur apa adanya ya. Jadi bukan karena pengen dia jadi top atau jadi
superstar gitu ya, atau mengharapkan pujian dari audiensnya, ya. Gitu tuh zaman dulu. Nah, bangunan-bangunan yang dirancang dengan atau oleh arsitek yang caranya seperti ini, ya akan seperti itu. Karena bangunan itu sebenarnya mencerminkan perasaan arsitek, gitu. That is how the architect feels they must be, ya. Jadi bangunan itu adalah penampakan atau pengejawantahan perwujudan dari arsitek itu sendiri. Bagaimana perasaan dia, itu akan tercermin dalam bangunannya, karyanya, gitu. Jadi arsitek yang bukan arsitektur vernakular ya, arsitek yang punya karya yang pengen besar itu dia nggak mau kompromi dengan orang lain gitu, nggak mau bilang misalnya orang lain jelek banget kamu, sekampung bilang dia jelek, dia tetap akan ngerjain gitu. Kalau arsitek tuh gitu ya, jadi dia nggak ada kompromi dengan pandangan orang lain yang mungkin bisa melemahkan atau membuat buruk desainnya dia gitu. Bentuk ya, bentuk dan masalah bentuk adalah satu hal dan bahan yang dibuat dari gabungan yang berbeda gitu. Segala sesuatu yang secara fisik itu eksis atau ada itu selalu berasal dari bentuk dan materi. Materi itu adalah bahan, ya. Bahkan sebuah masa apapun yang tanpa bentuk gitu ya, tapi pasti punya bentuk, gitu. Coba lihat, kalian lihat awan, ya kan? Ada yang tahu awan? Halo, nggak ada yang tahu. Di langit. Ya, awan ya, atau setumpukan barang gitu ya, itu sebenarnya adalah bentuk juga, ya. Meskipun seandainya ada hantu gitu ya, hantu atau roh gitu, itu sebenarnya dia punya bentuk juga gitu. Nah, ini ceritanya yang saya pernah bilang unself-conscious dan self-conscious. Ya, unself-conscious itu adalah proses orang menciptakan dengan error dan trial, dengan cara coba-coba dan salah-salah, ya, bentuk-bentuk yang memenuhi kebutuhan fisik dan sosial mereka secara basic atau mendasar. Jadi mulainya timbulnya dari tradisi dan establish atau bentuk cara yang tepat untuk mendesain. Nah, kalau self-conscious itu adalah norma-norma dan tradisi yang memberikan tipologi arsitektur, tapi tidak mendikte gitu. Dia cuma ngasih tahu nih tipologinya kayak gini loh, tapi tidak mengharuskan semua orang harus ikut gitu. Istilahnya gitu. Jadi ada lebih banyak kebebasan dalam memilih bentuk dan ada corresponding atau kesesuaian atau kesempatan untuk berbuat salah tuh nggak apa-apa.
Jadi kalian ini sekolahnya di sekolah arsitektur yang sebenarnya adalah warisan Belanda, warisan bangsa Eropa. Jadi warisan Barat, kalian tuh nggak sekolah di sekolah arsitektur kuno. Jelas apa enggak? Jelas Ibu. Ya, maksudnya apa? Kalau kalian sekolah di zaman dulu, bukan sekolah namanya, tapi magang. Jadi kalau mau jadi arsitek, zaman dulu itu harus magang sama masternya arsitektur ya, empu-empu itulah, empu ABC gitu ya. Nah mereka itu kan melakukan langsung ya, jadi yang mau jadi arsitek ya magang sama dia gitu, mengikuti semua gerak-gerik dia gitu. Akhirnya dia kalau sudah lulus dalam sekian waktu itu, maka dia boleh berpraktek seperti masternya, seperti gurunya gitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo? Dari saya belum Ibu. Oke, baik. Jadi, sekolahan kita ini adalah sistem arsitektur modern dan pengembangan program arsitektural di United States, di Amerika, itulah yang terjadi dengan konteks self-conscious design. Jadi kalian tuh mendesain dengan jelas, dengan sadar, dengan prinsip-prinsip desain yang bisa diajarkan dan bisa ditiru oleh orang lain. Karena itu termasuk glass box. Glass box itu gampang dilihat, semua orang tahu caranya, step by step-nya gitu. Kalau unself-conscious itu black box. Prosesnya itu karena dibuat oleh para undagi atau empu zaman dulu dan pengikutnya itu mengikuti secara magang, jadi kan banyak secara trial and error. Akhirnya mereka itu mempunyai tradisi. Nah, ini kadang-kadang mereka menciptakan sesuatu tidak diketahui prinsip desainnya kayak apa gitu. Kadang-kadang kan ada wahyu gitu kan, hal-hal yang intangible yang tidak bisa diikuti begitu saja gitu. Makanya disebut black box. Oke? Baik, lanjut. Nah, pengembangan programming sebagai suatu subdisiplin dari arsitektur tumbuh dengan cara yang sama, sebagaimana juga disiplin-disiplin lain menemukan dirinya telah menjelaskan kriteria untuk perilaku ya. Oke. Jadi ini disiplin-disiplin lain pun sama seperti arsitektur, mereka mempunyai definisi kriteria yang eksplisit macam-macam. Itu ya. Profesional ini ada arsitek, kemudian nanti arsitek lanskap dan seterusnya ya. Itu akhirnya mereka menemukan masing-masing bidang ilmunya ya dalam mulai dari praktek gitu. Sedangkan dalam arena pendidikan atau arena akademis yang dipelajari adalah desain, metode dan riset ya. Nah, kalau arenanya itu bidangnya sains dan teknologi, mereka jadinya komputer, sistem analisis gitu. Nah, kalau dalam sosial dan politik itu maka memerlukan partisipasi publik gitu. Jadi secara eksplisit itu ada perkembangan sosial komunitas masyarakat yang dipelajari. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada isu-isu profesional dan programming atau pemrograman. Dalam program arsitektur atau pemrograman, itu siapa yang lebih berperan? Arsitek apa klien? Ayo, ada yang bisa jawab?
Ini menurut William Pena nih tahun 1997 katanya. Halo, ada yang bisa menjawab? Ini pada tidur apa tidur? Gak ada yang jawab satupun. Halo, gak bisa pun bilang tidak apa gimana kayak jawab gitu. Arsitek bukan, Bu? Oke, arsitek. Ada lagi? Yang lain mana? Arsiteknya, Bu. Iya, Bu. Arsitek Arsiteknya, semua Bu. nih. Ya, terus ada lagi? Yang jawab baru 6 loh. Yang lain mana tidur? Mana nih? Nggak ada yang lain. Yang 10 orang lainnya kemana? Tak kasih kuis loh ya kalau pada nggak jawab. Klien, Bu. Ya, siapa tuh yang jawab klien? Halo. Arsitek. Oke. Arsitek, Bu. Oke, nah. Jadi begini. Itu problem pemrograman itu ya. Sebenarnya yang berperan ya keduanya, baik arsitek maupun klien gitu. Karena kadang-kadang itu kan klien tuh pengennya seperti gambar itu yang kanan itu, ya kan? Sementara arsiteknya udah berpikir kayak yang gambar kiri itu, yang wah karu-karuan gitu ya. Padahal si klien itu cuman pengen rumah yang kayak kanan itu, dia tuh cuman pengen ya udahlah tempat tinggal yang kayak gitu. Nah, sementara si arsitek tuh membayangkan yang demikian rumitnya gitu kan. Sebenarnya arsitek itu bisa memberikan ide-ide kepada klien. Memang tujuannya dia memang harus memberikan ide, tapi dia tidak bisa memaksakan karena yang mau tinggal di situ siapa? Kliennya, Bu. Iya, yang mau tinggal di situ klien. Jadi jangan maksain gitu. Mentang-mentang kalian suka dekonstruksi terus memaksakan bangunannya harus dekonstruksi. Padahal orangnya cuman pengen model rumah minimalis simple gitu. Ya udah jangan dipaksain meskipun kalian ingin memberikan apa namanya? Ide-ide atau arahan, ya boleh aja, tapi nanti ujung-ujungnya ya biarkan klien yang akan memilih karena dia akan tinggal di situ selamanya gitu. Sementara kalian sudah memberikan ide dan memberikan arahan sesuai dengan profesionalisme kalian gitu. Jelas? Jelas, Ibu. Oke, baik. Nah, jadi pemikiran abstrak itu penting, sangat penting dalam perancangan atau desain. Tapi juga sama pentingnya itu adalah menemukan solusi desain ya. Karena semua yang diobrolin dengan klien itu sebenarnya sesuatu yang belum ada gitu. Jadi harus ada negosiasi, ngomong sini, ngomong situ, membayangkan ini, membayangkan itu, mengikuti ini itu dan apa ya? Menghitung ini itu, tapi barangnya itu belum ada. Jadi harus ada apa namanya? Kompromi lah ya gitu antara arsitek dan kliennya. Ya, jelas? Jelas, Nah, Ibu. Harus, Bu. Nah, desain itu adalah suatu tingkat pemikiran abstrak yang menciptakan gambar-gambar ya yang konkret atau gambar yang nantinya kayak sesungguhnya gitu. Ya. Dengan solusi yang konkret atau solusi yang nantinya juga akan menjadi sesungguhnya gitu. Itulah tugas kalian nanti sebagai arsitek ya. Jelas? Nah, ini tadi referensinya adalah si Balantin, Architecture Very Short Introduction, Colin Davis Thinking About Architecture, dan William Pena, Programming for Design. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan dibuka lagi. Kita belum foto tadi ya? Apa udah belum? Belum ya kayaknya ya. Silakan dibuka videonya, kita foto dulu. Ayo, videonya dibuka, kita foto.
Halo. Udah, sekarang siapa yang mau motretkan? Saya boleh, Bu. Boleh? Ya. Silakan. Satu. Kasih aba-aba ya. Oh, bentar-bentar, Bu. Ada yang belum nyala atau belum semuanya? Yang keras aba-abanya. Halo. Bentar, Ibu. Mana? 1, 2, 3. Bentar, nih cara biar kelihatan semua gimana sih? Oh, kamu ini layout ya. Layout terus kamu geser itunya ke samping sampai paling maksimum. Bisa nggak? Kalau nggak bisa diganti temennya aja nggak apa-apa. Bisa minta tolong Gladys. Gadis, kasih aba-aba ya. Semua udah nyala videonya. Udah nyala videonya? Halo? Indra, belum?